Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Hartawan dengan NIM L1A120044. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengembangkan sebuah topik yang berjudul pengelolaan hutan produksi lestari, yang dimana diampu oleh dosen Pak Dr. Fos Bambang Irawan SPMSC IPU, yang dimana mata kuliahnya tersebut yaitu pengelolaan hutan lestari. Langsung saja, apa itu PHPL? Pengelolaan hutan produksi lestari adalah upaya untuk mengelola hutan yang memproduksi hutan baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu secara berkesinambungan tanpa mengganggu fungsi ekosistem hutan, serta dapat menjaga fungsi sosial, fungsi ekonomi, serta fungsi budaya bagi masyarakat yang berada di sekitar. Lanjut, kemudian mengapa pengelolaan tersebut harus secara lestari gitu? Karena penerapan standar PHPL diharapkan dapat mengurangi laju kerusakan hutan yang merupakan imbas dari pembalakan kayu secara serampangan atau sembarangan. Pada data World Bank memperkirakan bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 7.000 hingga 1,2 juta hektar per tahun. Sementara itu ada Greenpeace merupakan LSM yang dimana bertujuan untuk supaya bumi yang kita hinggapi atau yang kita diami menjadi lebih hijau dan lebih baik. Itu Greenpeace memberikan data yang berbeda. Mereka mengatakan kalau deforestasi di Indonesia berada pada kisaran 3,8 juta hektar per tahun. Nah, ini adalah penilaian PHPL dan PLK wajib dan sukarela atau voluntary, yang dimana penilaian PHPL itu ada dua, yaitu mandatory dan voluntary. Mandatory ini bersifat wajib dan voluntary bersifat sukarela. Di gambar tersebut ada sebuah anak panah yang menunjukkan perbedaan mandatory dan voluntary, yang dimana pada mandatory terdapat legalitas kayu atau LK, dan PHPL langsung itu mengeluarkan izin berupa sertifikasi. Sedangkan voluntary yang dikeluarkan oleh lembaga non pemerintah seperti FSC atau Lembaga Ekolabel Indonesia. Nah, kita masuk ke dalam PHPL wajib atau mandatory, yang dimana mengeluarkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Kemudian PHPL wajib atau mandatory dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan PHPL sukarela dikeluarkan oleh lembaga non pemerintah seperti LEID atau FSC. Nah, pada Permenhub nomor 31 tahun 2004 tentang tata cara pemberian dan perluasan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau IUPHHK, terdapat 3 izin yang bisa didapatkan, yaitu yang pertama yaitu IUPHHK-HA atau hutan alam. Izin ini dulu dikenal dengan istilah hak pengusaha hutan atau HPH. Pengusaha yang memperoleh izin ini dapat melakukan aktivitas seperti penebangan, pengangkutan, pemeliharaan, penanaman, pengolahan, serta pemasaran produk hutan berupa kayu, yang dimana IUPHHK diutamakan pada area yang merupakan dimana tersebut menjadi tegakan kayu. Nah, selanjutnya yaitu ada IUPHHK-HT atau hutan tanaman. Dulu izin ini dikenal dengan istilah hutan tanaman industri, di mana pemilik izin ini mempunyai hak untuk melakukan pembangunan hutan tanaman pada area produksi atau hutan produksi. Proses pengajuan IUPHHK-HT diutamakan pada areal hutan yang sudah dikenal sebagai kawasan produktif. Kemudian ada IUPHHK-RE atau restorasi ekosistem, yang dimana jenis ini ditujukan untuk keperluan pemulihan kondisi hutan sehingga mampu menjalankan fungsinya secara ekologis, sosial, dan ekonomis. Pemberian izin IUPHHK-RE biasanya diutamakan pada wilayah hutan yang mengalami degradasi ekosistem. Kemudian, dari sertifikasi tersebut, ternyata sertifikasi tersebut dilakukan semata-mata tidak hanya untuk kepentingan sebagai
kepatuhan kepada pemerintah. Ternyata ada manfaat yang didapat untuk pengelolaan hutan tersebut secara lestari. Yang pertama yaitu jaminan hutan yang ramah sosial dan lingkungan. PHPL menjadi upaya nyata bagi pengusaha bidang kehutanan berkaitan dengan strategi pemasaran perusahaan. Penerapan standar PHPL dapat membangun citra perusahaan yang ramah lingkungan di mata konsumen. Sehingga tak hanya itu, PHPL juga memberi jaminan produk yang ramah sosial. Nah, jaminan produksi ini akan perusahaan tersebut akan citranya akan baik di mata konsumen, yang dimana konsumen tersebut tahu bahwa perusahaan ini ternyata mendukung hutan tersebut, produksi hutan tersebut dilakukan secara lestari dan tidak semena-mena. Karena itu konsumen lebih percaya akan perusahaan tersebut untuk membeli produknya. Yang kedua, ada pemenuhan syarat dari pasar internasional. Nah, sertifikat PHPL dapat memberi manfaat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hasil hutan di pasar internasional, apalagi negara-negara potensial seperti Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Korea, Tiongkok, serta Australia mengedepankan tentang pentingnya tata kelola hutan yang baik dan lestari. Yang ketiga yaitu meminimalisir atau meminimalkan dampak risiko hutan dan lingkungan yang berkepanjangan. Ini pasti karena hutan tersebut harus dikelola secara lestari sehingga mengurangi atau meminimalisir dampak risiko sosial dan lingkungan yang berkepanjangan. Penerapan standar PHPL juga bermanfaat dalam meminimalkan terjadinya kerusakan hutan yang berdampak pada jangka panjang. Potensi kerusakan hutan dapat diminimalkan karena PHPL mendorong penerapan beberapa aspek penting. Dengan begitu, hutan produksi yang dikelola tetap memberikan manfaat secara berkesinambungan. Yang keempat tentu saja yaitu bentuk kepatuhan terhadap aturan pemerintah. Setiap pengusaha yang ingin mengajukan izin pemanfaatan hutan wajib memiliki sertifikat PHPL. Hal ini sesuai dengan ketetapan PP nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Aturan tersebut menyebutkan bahwa izin pemanfaatan harus memenuhi penilaian standar kinerja sesuai standar dan pedoman pengelolaan hutan lestari. Nah, tadi kan sudah dibicarakan atau sudah disampaikan tentang PHPL yang mandatori atau wajib. Sekarang ada juga PHPL yang bersifat sukarela atau voluntary, yang dimana PHPL ini sertifikasinya itu tidak wajib, namun jika memiliki sertifikasi tersebut akan menjadi nilai plus bagi perusahaan yang telah memiliki sertifikat tersebut. Seperti namanya, voluntary berarti sukarela dan mandatory berarti wajib atau diwajibkan. Disebutkan bahwa salah satunya sertifikasi voluntary yang sukarela yaitu ada LEI. LEI merupakan salah satu bentuk sertifikasi kehutanan yang termasuk dalam kategori voluntary, sehingga dapat diartikan bahwa sertifikasi tersebut tidak diharuskan untuk dimiliki oleh pelaku bisnis yang menggunakan hutan sebagai salah satu sumbernya. Mandatory maupun voluntary, sertifikasi merupakan hal yang penting dan wajib apabila masyarakat peduli akan pemberantasan ilegal seperti illegal logging, tidak mendukung deforestasi, dan peduli akan hutan dan martabat bangsa. Maka perusahaan tersebut akan menggunakan produk atau konsumen tersebut akan menggunakan produk yang bersertifikasi lestari. Nah, di sini merupakan logo LEI atau Lembaga Ecolabel Indonesia. Nah, sedikit membahas LEI. Lembaga Ecolabel Indonesia adalah organisasi yang mengembangkan sistem ekolabel yang mendukung inisiatif keberlanjutan oleh masyarakat adat, masyarakat swasta, serta mendukung pemerintah akan agenda pembangunan berkelanjutan. Nah, tahu kan teman-teman apakah itu pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan seperti lahan, kota, bisnis masyarakat, dan lain sebagainya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan di masa depan. Nah, Lembaga Ecolabel Indonesia merupakan sistem sertifikasinya pengelolaan hutan lestari yang dikembangkan oleh LEI telah
menjadi instrumen pengakuan dan instrumen pasar bagi masyarakat seperti masyarakat adat, masyarakat swasta, dan pelaku usaha yang menerapkan kelestarian fungsi ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Nah, sertifikasi LEI. Sertifikasi yang ada di Lembaga Ekolabel Indonesia adalah merupakan sistem sertifikasi pengelolaan hutan lestari yang dikembangkan oleh LEI melalui proses yang terbuka, menyertakan publik, dan dengan dukungan oleh berbagai pihak. Sistem sertifikasi pengelolaan hutan lestari yang dikembangkan oleh LEI Lembaga Ekolabel Indonesia melalui proses yang terbuka, menyertakan publik, dan didukung oleh beberapa pihak. Sertifikasi yang Lembaga Ekolabel buat ada berbagai macam, diantaranya yaitu yang pertama adalah sertifikasi pengelolaan hasil hutan bukan kayu lestari atau PHH PKL. Kemudian ada nomor 2, pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari atau PHBML. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan hutan tanaman lestari atau PTHL, dan keempat yaitu sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari atau PHPL, dan yang terakhir atau kelima yaitu ada sertifikasi lacak balak. Selanjutnya adalah kegiatan penilaian PHPL itu sendiri. Yang pertama pasti adalah permohonan penilaian. Dalam permohonan penilaian tersebut ada audit yang mengajukan permohonan penilaian kinerja PHPL secara tertulis kepada LPPHPL dengan tembusan kepada direktur, kepala dinas provinsi, dan kepala balai. Kemudian LPPHPL menindaklanjuti dengan meminta kelengkapan data, dokumen sebagaimana tercantum dalam DLPS dan data atau dokumen yang terkait. Kemudian yang C, LPHPL melakukan kajian terhadap data dan dokumen disampaikan oleh audit. Kemudian LPHPL menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan audit itu sendiri. Masuk yang kedua yaitu adalah perencanaan penilaian. Perencanaan penilaian yaitu ada persiapan. Pada bagian persiapan yaitu yang pertama adalah perekrutan dan mobilisasi tim audit ke lapangan, yang dimana LPHPL menetapkan auditor dan tenaga ahli apabila diperlukan sesuai dengan persyaratan dan kompetensinya. Kemudian LPHPL menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan auditor dan tenaga ahli, kemudian memastikan kemampuan, kemudian menyiapkan protokol kerja internal tim dan menyelesaikan asuransi jaminan keselamatan tim audit itu sendiri. Kemudian LPHPL menjamin bahwa auditor dan tenaga ahli berada pada tempat dan waktu sesuai jadwal kerja. Nah, yang kedua pasti adalah logistik. LPPHPL menyiapkan pendanaan dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan pelaksanaan kerja auditor dan tenaga ahli serta tersediaannya pada waktunya. Kemudian LPHPL menyediakan kebutuhan administrasi dan peralatan kerja untuk kelancaran kerja auditor dan tenaga ahli. B. Ada rencana audit. Rencana audit tersebut terdiri dari yang pertama LPPHPL menetapkan rencana audit yang menjamin pelaksanaan audit yang memenuhi persyaratan SNI ISO 19/011/2012. LPHPL menyampaikan pemberitahuan kepada direktur untuk diterbitkannya surat pemberitahuan audit kinerja PHPL kepada dinas provinsi terkait, kepala balai, dan atau SKPD terkait selamat-lambatnya 10 hari kerja sebelum pelaksanaan audit kinerja PHPL. Surat permohonan pemberitahuan dilengkapi dengan daftar nama dan waktu pelaksanaan audit kinerja PHPL itu sendiri. Yang ketiga, berdasarkan nomor 2, direktur menerbitkan surat pemberitahuan pelaksanaan audit kerja PHPL kepada kepala dinas provinsi, kepala balai, dan atau SKPD terkait untuk diberikan pelayanan serta dipantau secara administrasi. Surat pemberitahuan mencantumkan antara lain rencana waktu pelaksanaan audit kerja PHPL dan nama-nama auditor. LPHPL itu sendiri diterbitkan selama lambatnya 5 hari kerja sejaknya diterima. Kemudian dalam hal terdapat perubahan rencana audit kinerja PHPL sebagaimana dimaksud butir 2, pihak PHPL wajib menyampaikan perubahan rencana dan direktur menerbitkan surat revisi terhadap
perubahan rencana yang dimaksud. Nah, yang ketiga adalah yaitu pelaksanaan penilaian. Audit tahap 1. Dalam pelaksanaan penilaian ada audit tahap 1 yang dimana tim audit melaksanakan audit tahap 1 sesuai dengan rencana audit yang telah ditetapkan, meliputi kegiatan yaitu yang pertama verifikasi dokumen, mempelajari kondisi lapangan audit. Ketiga, melakukan diskusi dengan audit untuk menentukan kesiapan audit tahap 2. Yang keempat, mengumpulkan informasi penting terkait lingkup sertifikasi PAPL, antara lain berkonsultasi dengan direktur untuk memperoleh informasi penting, misalnya surat peringatan berkaitan dengan pembunuhan atau pelaksanaan kewajiban audit. Kemudian yang kelima, menentukan metodologi penelitian. Yang keenam adalah mengkaji alokasi sumber daya untuk pelaksanaan audit tahap 2 dan persetujuan audit mengenai rincian audit tahap 2. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke audit tahap 2. Yang dimana audit tahap 2 itu terdiri dari yang pertama, koordinasi dengan instansi kehutanan. Nah, tim audit berkoordinasi dengan dinas provinsi dan balai serta balai pemantapan kawasan hutan setempat sebelum dan sesudah penilaian lapangan. Sebelum penilaian lapangan, tim menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi audit yang akan dinilai. Setelah selesai pelaksanaan penilaian lapangan, tim melaporkan bahwa penilaian lapangan telah selesai dan menyampaikan kebutuhan informasi yang kurang lengkap. Kemudian, yang B, balai melakukan pengecekan kesesuaian tim audit LPPHPL dengan yang tercantum dalam surat pengantar direktur, serta melaporkan secara tertulis kepada direktur apabila ada hal yang tidak sesuai. Yang C, dalam hal balai dan balai pemantapan kawasan hutan tidak berkedudukan di provinsi di tempat pelaksanaan penilaian kinerja, koordinasi dilakukan dengan pegawai dengan dinas provinsi itu sendiri. Kemudian yang D ada biaya koordinasi tidak dibebankan kepada LPPHPL. Yang kedua yaitu konsultasi publik. Untuk menampung aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional audit, LPPHPL wajib melakukan konsultasi publik sebagai berikut. Yang pertama, atau yang A, LPPHPL mengumumkan rencana penilaian selama-lamanya minimal 14 hari dari kalender sebelum pelaksanaan. Website kementerian atau www.dekput.go.id di desa atau kelurahan, lokasi audit dan atau media massa, serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada PI tentang rencana penilaian meliputi jadwal dan tata waktu penilaian pelaksanaan kegiatan tim audit serta dengan informasi profil singkat audit itu sendiri. Kemudian yang B, LPHPL mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi di website LPHPL dan di website http://silk.dekput.go.id selama lamanya 7 hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi. Yang C ada tim audit mengadakan konsultasi publik dengan masyarakat yang secara langsung terkena dampak kegiatan dari audit dan pihak terkait lainnya, termasuk dalam pemantauan independen sekurang-kurangnya 1 kali. Yang D ada tim audit wajib mendokumentasikan kegiatan konsultasi publik tersebut dalam bentuk berita acara dan disertai daftar kehadiran peserta. Kemudian yang E ada kepala balai memantau konsultasi publik dan melaporkan secara tertulis kepada direktur apabila LPHPL tidak melakukan konsultasi publik. Yang ketiga yaitu adalah pertemuan pembukaan, yang dimana pertemuan pembukaan tersebut meliputi dari yang pertama atau yang A, pertemuan pembukaan adalah pertemuan antara tim audit dengan audit yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur penelitian, serta meminta surat-surat kuasa dan atau surat tugas manajemen representatif. Atau yang B, dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data yang dibutuhkan oleh tim audit dapat dipenuhi oleh audit itu sendiri. Yang keempat, ada verifikasi dokumen dan observasi lapangan. Nah, verifikasi dokumen itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim audit untuk menghimpun, mempelajari data dan
dokumen audit dan menganalisis menggunakan kriteria indikator yang ditetapkan oleh ketentuan ini. Observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan. Kemudian yang C, verifikasi dan observasi lapangan dilakukan paling lama 21 hari dalam kalender dan diakhiri dengan penutupan pertemuan. Selanjutnya, pertemuan penutupan. Meliputi dari pertemuan penutupan adalah pertemuan antara tim audit dengan audit untuk memaparkan hasil penilaian dan melakukan konfirmasi dan hasil temuan di lapangan. Hasil pertemuan penutupan dituangkan dalam bentuk berita acara pertemuan penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir oleh peserta, serta pertemuan penutupan itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah observasi penilaian kinerja. Dalam penilaian kinerja periode terakhir atau untuk persyaratan perpanjangan izin atau yang dibiayai dengan anggaran pemerintah, maka direktur dapat melaksanakan observasi kegiatan kinerja PHPL oleh LPPHPL itu sendiri. Yang B adalah observasi dilakukan oleh personel yang ditetapkan dengan surat perintah tugas atau SPT direktur yang dimasukkan ke dalam tim audit LPPHPL dengan status sebagai observer. Yang C ada personel pelaksana observasi membuat dan menyampaikan laporan kepada direktur. Yang D dalam hasil observasi menjadi bahan keluhan atas kinerja LPPHPL, direktur menyampaikan keluhan kemudian pada atau Komite Akreditasi Nasional atas kinerja LPPHPL untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di KAN. Dan yang E, direktur dapat memberikan pelayanan kepada LPPHPL tersebut. Di butir D disampaikan butir D sampai dengan ada keputusan oleh KAN atas keluhan yang dimaksud tersebut. Nah, yang terakhir, biaya pelaksanaan observasi lapangan dibebankan kepada anggaran pemerintah atau anggaran kementerian. Nah, ini adalah indikator penilaian kinerja pengelolaan produk lestari. Nah, yang dimana ada indikator ini di sini saya mengambil contoh, yaitu ada prasyarat. Itu adalah kolom pertama ada indikator pengertian, kolom kedua pengertian, yang ketiga ada alat penilaian atau verifier. Kemudian ada bobot verifier serta ada norma atau nilai kematangan verifier itu sendiri. Pertama, pada prasyarat indikator berisi kepastian kawasan pemegang IUPPHKHA atau alam. Di sini ada pengertiannya, yaitu kepastian ini pengertian dari kepastian kawasan pemegang IUPPHKHA. Kemudian di sini ada alat penilaiannya atau verifier. Ada dua di sini pada kolom kepastian kawasan pemegang IUPPHKHA. Kemudian ada bobot verifier, yang dimana ada D dan CD, arti D arti dominan dan CD arti kodominan. Pada kolom bobot verifier ada kolom kurang dari 5 tahun dan ada lebih dari 5 tahun. Di sini dimasukkan adalah data yang untuk PHPL ini harus ada atau harus minimal ada 5 tahun ke belakang dan rencana 5 tahun ke depan. Yang dimana selanjutnya ada norma dan nilai kematangan verifier. Yang pertama ada buruk, yang kedua ada sedang, dan yang ketiga ada baik. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, karena kesalahan memang datang dari saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.